Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita belajar fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi gerak melingkar kelas 10 MIA. Yang pertama kali kita pelajari pada gerak melingkar adalah konsep gerak melingkar. Ada sebuah lintasan melingkar seperti ini. Sebuah partikel mula-mula di titik A bergerak menuju titik B, maka berada pada lintasan melingkar yang titik pusat lintasannya adalah O, maka dia akan mencapai lintasan seperti ini dan akan menempuh sudut theta. Jika jari-jari lingkaran adalah R, maka berapakah jarak tempuh dari A ke B, atau kita berikan simbol S. S kita rumuskan dengan theta kali R, sudut yang ditempuh kali jari-jari lingkaran. Perlu diketahui di sini bahwa theta sudut tempuh harus dalam satuan rad atau kepanjangannya adalah radian, di mana 1 pi radian itu setara dengan 180 derajat atau setengah putaran. Jadi 1 pi radian itu dari A ke sini setengah putaran. Artinya kalau partikel yang mula-mula berada di titik A bergerak melingkar 1 putaran, maka partikel ini menempuh 2 pi radian. Dari A ke B, menempuh jarak S. Apabila bergerak dari A ke B dalam waktu T, maka omega sama dengan theta per T, di mana omega adalah kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut berarti theta itu satuannya radian, T waktu tempuh satuannya sekon, sehingga radian per sekon. Selain ada omega, juga ada kecepatan linier. Kecepatan dari A ke B dalam jarak tempuh S per waktu T, sehingga kecepatan linier di sini dirumuskan seperti pada gerak lurus beraturan, yaitu S per T, dengan S adalah theta kali R, ya, seperti pada slide sebelumnya. Sehingga kita dapatkan untuk V-nya di sini kita taruh sini sama dengan S per T, S-nya theta kali R, kita masukkan S-nya di sini theta kali R per T. Nah, omega itu adalah theta per T. Nah, di sini kita dapatkan theta per T itu adalah omega, sehingga V kita dapatkan omega kali R. Apabila omeganya konstan, maka ini disebut dengan GMB, gerak melingkar beraturan. Lalu bagaimana dengan gerak melingkar berubah beraturan, atau kita singkat dengan GMBB? Sebelum membahas itu, marilah kita terlebih dahulu membahas contoh soalnya. Dalam sebuah lintasan melingkar seperti ini, sebuah partikel bergerak dari titik A ke titik B, maka apabila pusat lingkarannya adalah O,
menempuh jari-jari R sebesar 2 meter dan sudut yang ditempuh adalah 7pi/11 radian, maka berapakah jarak tempuh S? Kita dapatkan jarak tempuh S-nya. S sama dengan theta kali R, di mana tetanya adalah sudut tempuh dan R-nya adalah jari-jari lintasan melingkar. Sehingga kita masukkan sini tetanya adalah 7/11 pi, ini sudut tempuh, kali R, R-nya 2 karena di sini R-nya adalah 2 meter. Nah, S itu sehingga kita hitung di sini 7/11 kali 2 adalah 14/11 pi meter. Misal kita masukkan pi-nya adalah 22/7, maka 14/11 pi kita dapatkan di sini 14/11 pi-nya 22/7 sehingga sama dengan 4 meter. Jadi 14 dibagi 7 itu ketemunya 2. 22 dibagi 11 juga ketemunya 2, sehingga kita dapatkan 2 kali 2 itu adalah 4 meter. Lalu apabila dari A ke B membutuhkan waktu T yaitu 4 sekon, berapakah omeganya atau kecepatan sudut? Maka kita masukkan rumusnya. Omega adalah theta per T. Tetanya 7pi/11. Ini theta 7pi/11 dibagi T-nya adalah 4 sekon, sehingga T-nya di sini kita masukkan 4 sekon. 7/44 pi radian per sekon. Ini hasil dari perhitungan 7pi/11/4. Hasilnya adalah 7/44 pi radian per sekon. Kalau kita masukkan pi-nya 22/7, maka menghasilkan omeganya setengah radian per sekon. Lalu berapakah V-nya, kecepatan liniernya? Berarti kita gunakan rumus V-nya omega kali R. Sehingga omeganya ini kita dapatkan dari sini, yaitu setengah radian per sekon. Kita masukkan V omeganya adalah setengah kali R, R-nya adalah 2 meter. Sehingga kita masukkan di sini 2 meter. Sehingga setengah dikalikan 2 hasilnya 1 meter per sekon. Nah, untuk gerak melingkar berubah beraturan, ini analoginya dengan GLBB. Kemarin kalau dalam mempelajari GLBB, kita menghafal 3 rumus GLBB. Rumus pertama yang ini, rumus kedua yang ini, rumus ketiga yang ini. Maka dalam GMBB pun sama dengan GLBB, hanya saja S diganti menjadi theta. Jadi jarak tempuh diganti menjadi sudut tempuh. Kemudian kecepatan diganti menjadi kecepatan sudut. Kecepatan linier diganti menjadi kecepatan sudut. Kemudian percepatan A diganti menjadi percepatan sudut alfa. Jadi alfa itu tulisannya seperti ini. Ini alfa, bacanya percepatan sudut. T tetap sama, T waktu. Kemudian itu saja. Nah, untuk GMBB, gerak melingkar berubah beraturan, maka percepatan sudut alfa dalam satuan radian per sekon kuadrat ini harus konstan. Oke, kita lanjut dengan contoh soal gerak melingkar beraturan.
Sebuah partikel menempel pada roda sepeda yang jari-jarinya 40 cm. Jika roda dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan sudut 2 pi radian per sekon kuadrat selama 3 sekon, hitunglah A. kecepatan sudut roda dan kecepatan liniernya, B. sudut tempuh dan jarak tempuhnya. Baik, diketahui ya, apa saja yang diketahui di sini ya. Yang pertama yaitu ini salah melingkari ya. Harusnya ini 40 cm itu adalah jari-jari ya. Maka jari-jarinya ya, kita dapatkan jari-jarinya di sini adalah 40 cm, tetapi kita ubah dalam bentuk meter menjadi 0,4 meter. Kemudian di sini dikatakan dari keadaan diam. Keadaan diam itu artinya kecepatan mula-mulanya 0, kecepatan sudut mula-mulanya juga 0 ya. Kemudian percepatan sudutnya itu berarti alfa 2 pi radian per sekon kuadrat selama 3 sekon ya. 3 sekon di sini berarti adalah waktu, berarti T 3 sekon ya. Ditanya berapakah omega T dan kecepatan linier pada saat T tertentu, pada saat 3 sekon itu. Dan berapakah sudut yang ditempuh, berarti theta, dan jarak tempuh berarti S. Jawab A. Omega T sama dengan omega 0 plus alfa kali T, sehingga omega 0-nya itu adalah 0. Jadi omega 0-nya ini 0, alfanya 2 pi radian per sekon, jadi alfanya 2 pi, T-nya 3 sekon, berarti T-nya 3 sekon. Kita hitung 2 pi kali 3 itu adalah 6 pi ditambah 0, jadi hasilnya tetap 6 pi radian per sekon. Untuk kecepatan liniernya Vt ini tidak menggunakan rumus GLBB V0 plus AT, tidak, tapi langsung menggunakan rumus V sama dengan omega kali R. Omeganya menggunakan omega T, yaitu kita dapatkan 6 pi, sehingga omega T-nya di sini adalah 6 pi. R-nya jari-jari lintasan di sini adalah 0,4 meter, maka kita masukkan R-nya 0,4 meter, sehingga 6 pi dikali 0,4 hasilnya 2,4 pi, satuannya meter per sekon. Untuk B, berapakah theta dan S, sudut tempuh dan jarak tempuh? Sudut tempuhnya theta kita dapatkan dari rumus sebelumnya, yaitu omega 0 kali T ditambah setengah alfa T kuadrat. Omega 0-nya ini 0 ya. Kemudian T-nya 3 sekon ya. Setengah alfanya 2 pi radian per sekon kuadrat, T kuadrat, T-nya 3 sekon, karena kuadrat berarti 3 kali 3. Nah, kita hitung 0 kali 3 ini 0 ya. Yang ini setengah kali 2, ini kan 1 ya. Setengah kali 2 1 pi. 3 kali 3 9, sehingga 9 kali 1 pi hasilnya 9 pi ditambah 0, jadi 9 pi radian. Untuk S-nya atau jarak tempuh kita gunakan rumus theta kali R ya. Theta-nya sudah kita dapatkan 9 pi radian ya. Jadi theta-nya ini 9 pi radian, R-nya 0,4 meter, maka R-nya di sini 0,4, sehingga 9 pi dikali 0,4 hasilnya adalah 3,6 pi meter. Oke, kita lanjutkan untuk materi berikutnya, frekuensi dan periode.
partikel bergerak melingkar dari titik A kembali lagi ke titik A. Itu artinya partikel itu bergerak satu putaran penuh. Sehingga satu putaran, ya, jumlah putarannya N, ini menyatakan jumlah putaran sama dengan 1. Dalam waktu T, misalnya bergerak dari A ke A satu putaran, waktunya adalah T sekon, maka frekuensi itu pengertiannya jumlah putaran dalam satu sekon. Jadi dalam satu sekon ini putarannya ada berapa putaran? Kita rumuskan, jumlah putaran itu N, dalam satu sekon itu waktu yang dibutuhkan itu T kecil. Sedangkan periode kebalikan dari frekuensi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. Jadi untuk berputar satu kali, ini waktu yang dibutuhkan berapa sekon, itu disebut dengan periode. Atau kita rumuskan T besar ini periode sama dengan T kecil waktu dibagi dengan jumlah putaran N kecil, ya. Karena tadi saya nyatakan bahwa frekuensi dan periode ini rumusnya, kalau frekuensi N per T, kalau periode T per N, berarti antara F frekuensi dan periode T ini berkebalikan. Nah, karena mereka berkebalikan, maka kita simpulkan rumusnya F frekuensi sama dengan 1 per T besar, 1 per periode, atau frekuensi kebalikan dari periode. Begitu juga T besar periode itu sama dengan kebalikan dari frekuensi, dirumuskan 1 per F kecil. Contoh soal, sebuah benda bergerak 4 kali putaran, jadi berputar 4 kali dalam waktu 2 sekon. Waktu yang dibutuhkan untuk 4 kali putaran itu adalah 2 sekon. Hitunglah berapa frekuensi dan periodenya. Jadi diketahui di sini karena berputarnya 4 kali, maka N-nya 4, waktunya 2 sekon, berarti T-nya 2 sekon. Ditanya berapa F frekuensi dan T periode. Ya, jawab. Nah, sesuai rumus yang tadi, frekuensi sama dengan N per T, jumlah putaran dibagi waktu. Jumlah putarannya 4, waktunya 2, berarti 4 bagi 2, 2 Hz. Periode kita gunakan rumus kebalikan dari frekuensi, T per N, ya, waktu dibagi jumlah putaran. 2 waktunya, jumlah putarannya 4, sehingga 2 per 4 adalah setengah sekon, itu periodenya. Pak, kalau misalnya periode saya hitung menggunakan rumus kebalikan dari frekuensi, yaitu 1 per F, sehingga T-nya periode sama dengan 1 per F-nya ini adalah 2 Hz. Maka di sini F-nya kita masukkan 2, ya, 1 per 2 setengah sekon. Pak, kalau frekuensi ini saya hitung menggunakan rumus kebalikan periode seperti ini, ya, maka F-nya 1 per T, ya, F-nya sama dengan 1 per T-nya itu setengah, 1 per setengah hasilnya 2 Hz. Pasti akan sama saja hasilnya. Oke, lanjut. Hubungan roda-roda, ya. Yang pertama itu ada gambar seperti ini, ya. Ini yang kemudian ada 4 macam, ya, gambar hubungan roda-roda. Yang gambar seperti ini, ya, jadi ada roda besar, ya, dan ada roda kecil. Roda kecilnya R1, roda besarnya R2. Ini dikatakan seporos. Ini seperti kalau kita lihat antara roda sepeda bagian belakang sama gear bagian belakang, ya. Kemudian hubungan seperti ini namanya hubungan bersinggungan. Yang ini, sedangkan yang ini hubungan ini namanya hubungan roda-roda, dua roda yang dihubungkan dengan belt atau sabuk, ya. Sedangkan untuk yang ini disebut dengan roda gila atau roda gerigi karena roda-roda ini memiliki gigi, ya. Nah,
Untuk roda yang berhubungan seporos sesudut berarti mereka memiliki kecepatan sudut yang sama. Ya, sedangkan untuk roda yang bersinggungan dan yang dihubungkan menggunakan sabuk, mereka memiliki kecepatan linier yang sama, ya. Dan untuk roda gila atau roda gerigi berarti rumusnya seperti ini. Ya, silakan dipelajari ya, kecepatan sudut roda A ya per kecepatan sudut roda B yang ini itu sama dengan RB ya, jari-jari roda B per RA, jari-jari roda A, sama dengan NB. N itu jumlah gigi roda ya, jadi gigi rodanya nanti dihitung, ini ada berapa jumlah gigi roda A, jumlah gigi roda B berapa, itu rumusnya seperti ini. Lanjut, contoh soalnya untuk hubungan roda-roda. Perhatikan gambar hubungan roda-roda sebagai berikut. Nah, ini gambarnya. Ada roda A, roda B, dan roda C. 3 roda dihubungkan seperti ini. Jika ya, jari-jari roda A itu 20 cm, jari-jari roda B itu 5 cm, jari-jari roda C itu 30 cm ya, dan kecepatan linier roda A 10 meter per sekon. Pertanyaannya, berapakah kecepatan linier untuk roda C yang gede ini, roda C? Nah, pertama untuk menjawab soal ini, pertama kalau kita perhatikan antara roda A dan roda B ini kan dihubungkan dengan sabuk. Berarti yang sama adalah kecepatan liniernya, artinya VA sama dengan VB. Sedangkan untuk roda B dengan roda C ini seporos, berarti yang sama adalah omeganya. Jadi omega B sama dengan omega C. Prosesnya harus runut ya. Pertama kita, karena yang diketahui di sini adalah variabel di roda A, yaitu kecepatan linier roda A. Berarti kita berangkatnya dari roda A. Roda A berhubungan dengan roda B, yaitu dihubungkan dengan sabuk. Maka kita pakai rumus VA sama dengan VB. Ya, artinya kecepatan si A sama dengan kecepatan linier untuk roda B, sehingga VA sama dengan VB, yaitu 10 meter per sekon. Karena VA-nya 10, jadi ini 10. Nah, kemudian antara roda B dengan roda C itu seporos, maka yang sama adalah omeganya. Jadi omega B sama dengan omega C. Tetapi karena omeganya belum diketahui, maka kita cari dulu omeganya menggunakan rumus V per R. Ya, kan yang sudah diketahui VB, ini VB sudah diketahui 10, maka kita cari dari VB per RB gitu. Sehingga kita hitung di sini omega B sama dengan VB per RB. VB-nya itu 10, ini 10, RB-nya itu ini ya, RB-nya 5. Nah, sehingga kita dapatkan RB-nya 5 ya. Sehingga 10 bagi 5 2 radian per sekon. Nah, kita sudah tahu nilai omega B, maka omega B sama dengan omega C karena seporos ya kan? Sehingga hasilnya adalah 2 radian per sekon, ini 2 radian per sekon. Artinya omega B 2 radian per sekon, omega C juga 2 radian per sekon. Karena yang ditanya adalah VC, maka dari omega C ini kita cari VC-nya, yaitu omega C kali RC, ya kan? Omega C kali RC. Nah, omega C-nya itu 2, nah, jadi 2. RC-nya itu 30 cm, maka 30 sama dengan 2 kali 30, 60 meter per sekon. Ya, itulah kurang lebih materi tentang gerak melingkar beraturan. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe video ini supaya teman-teman kalian bisa belajar lebih banyak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.